Indonesia merupakan negara terbesar kepulauan di dunia. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia pada tahun 2017, Indonesia memiliki pulau dengan jumlah sebanyak 17.499 pulau dan luas laut sebanyak 5,8 juta kilometer persegi, di mana 2,55 juta kilometer persegi diantaranya merupakan zona ekonomi eksklusif. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi yang sangat besar pada sektor kelautan. Dengan sumber daya yang dimiliki, tentunya Indonesia berharap mampu menguatkan ekonomi negaranya dan mensejahterakan masyarakat. Namun, pada awal tahun 2020, terjadi bencana yang melanda hampir seluruh dunia, termasuk diantaranya adalah Indonesia. Bencana tersebut adalah munculnya virus baru yang biasa disebut sebagai virus corona atau COVID-19. Virus ini adalah salah satu virus yang berbahaya karena penyebarannya yang sangat cepat. Oleh karena itu, banyak negara yang terkena dampaknya, mulai dari ekonominya lumpuh dan lain-lain. Tidak terkecuali pada sektor perikanan, khususnya perikanan tangkap, banyak yang terkena dampaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Yunus Solehudin, mahasiswa agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas dampak apa saja yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 ini terhadap sektor perikanan. Khususnya di sini adalah pada sektor perikanan tangkap. Baik, langsung saja kita bahas. Sektor perikanan adalah salah satu sektor yang mempunyai pengaruh besar bagi masyarakat ataupun untuk pertumbuhan ekonomi negara Indonesia. Banyak orang yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini, khususnya pada perikanan tangkap. Pada tahun 2017 tercatat di data Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia ada sekitar 2,3 juta yang berprofesi sebagai nelayan. Dengan jumlah kapal yang dimiliki atau perahu ikan yang dimiliki sebanyak 500.000 lebih perahu dan 96% diantaranya merupakan nelayan tradisional atau nelayan kecil. Nah, dengan jumlah nelayan sebanyak itu, mereka mampu menghasilkan produksi ikan atau penangkapan ikan pada akhir tahun 2017 sebanyak 6,5 juta ton ikan per tahunnya. Dan tentunya ini juga didukung dengan permintaan pasar yang tinggi. Pasalnya, kebutuhan konsumsi ikan masyarakat Indonesia setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 saja ada sekitar 46,49 kg per kapita. Artinya, sektor perikanan ini itu memiliki potensi dan pengaruh yang besar bagi masyarakat Indonesia. Bukan hanya itu, sektor perikanan juga menyumbangkan penerimaan negara bukan pajak yang mulai dari tahun 2015 sampai 2017 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 saja ada sekitar 491,8 miliar rupiah yang disumbangkan oleh sektor perikanan, termasuk diantaranya adalah perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Adanya pandemi virus corona ini atau COVID-19 ini membuat beberapa dampak negatif pada sektor kelautan dan perikanan, khususnya di perikanan tangkap. Banyak nelayan yang dirugikan. Walaupun pada masa ini nelayan tetap masih bisa melakukan aktivitasnya seperti menangkap ikan biasanya di laut, karena memang pekerjaan nelayan ini adalah tidak banyak berkerumunan dengan orang, jadi masih bisa dilakukan. Tetapi ada dampak negatifnya, di antaranya adalah menurunnya permintaan ikan di domestik dan menurunnya harga jual ikan.
Menurunnya permintaan ikan ini dikarenakan karena terganggunya aliran logistik dan sistem, dan menurunnya minat atau konsumsi masyarakat terhadap ikan. Dan itu semua membuat harga ikan menjadi turun. Karena harga ikan menjadi turun, maka nilai tukar nelayan juga ikut menurun. Hal ini berarti nilai kesejahteraan nelayan atau masyarakat yang bergantung kehidupannya terhadap perikanan tangkap ini juga ikut menurun. Itulah dampak dari adanya pandemi COVID-19 ini atau virus corona. Nah, agar bisa melewati pandemi COVID-19 ini, maka ada 3 kunci yang harus dilakukan supaya stabilitas pangan terhadap sektor perikanan tetap terjaga. Di antaranya adalah ketersediaan ikan, distribusi ikan, dan harga ikan. Nah, untuk mendukung itu, maka pemerintah mengeluarkan strategi. Di antaranya adalah ada strategi jangka pendek dan ada strategi jangka panjang. Strategi jangka pendek yang pertama adalah memastikan bahwa bantuan sosial yang diberikan pemerintah terhadap nelayan dan pembudidaya ikan disalurkan dengan baik. Yang kedua, memastikan relaksasi kredit dan pemberian modal kerja baru bagi nelayan dan pembudidaya ikan berjalan. Yang ketiga adalah memastikan penyerapan produksi perikanan rakyat, serta yang terakhir atau yang keempat pada strategi jangka pendek adalah transformasi digital. Nah, selanjutnya adalah strategi jangka panjang. Strategi jangka menengah dan jangka panjang yang diberikan adalah yang pertama, penguatan sistem pendataan usaha perikanan untuk mendukung kegiatan atau keberlanjutan pengolahan pangan laut. Yang kedua, penguatan kelembagaan koperasi nelayan. Yang ketiga adalah merevitalisasi 300.000 hektar tambak terbengkalai. Yang keempat adalah menata distribusi alokasi kapal ikan di kepulauan perairan, ZEEI, dan perairan internasional agar lebih keberlanjutan. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah menekan biaya angkut dan logistik ikan. Itulah beberapa strategi dari pemerintah dalam menghadapi bencana COVID-19 ini atau virus corona di sektor perikanan. Mungkin cukup itu saja video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bencana atau pandemi COVID-19 ini segera berakhir di negeri kita atau di seluruh dunia, sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa, masyarakat kesejahteraannya bisa meningkat lagi, dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga bisa meningkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.